3.654 dikali ya, 3.654 dikali 14.000 aja ya. Itu yang sudah di withdraw berarti 51.156.000. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Kali ini topiknya yang Andrew bawakan adalah bagaimana ya cara menentukan stop loss tanpa menggunakan indikator ya. Jadi Andrew sebelum-sebelumnya memang membawakan topik yang rada-rada berat. Berat itu artinya adalah mungkin trader-trader yang pemula nggak bisa memahami ya dengan apa yang Andrew jelaskan. Jadi Andrew mesti membuat satu konten atau edukasi yang ringan atau yang bisa dicerna oleh pemula-pemula ya. Nah, jadi tadi Andrew sudah bilang ya, kita akan membahas cara untuk menentukan ya stop loss tanpa menggunakan alat atau indikator. Nah teman-teman mesti paham dulu teman-teman ya, bahwa fungsi dari stop loss itu ya adalah untuk memproteksi ya dari kerugian kita. Jadi fitur itu memang ada di dalam MetaTrader baik 4 maupun 5 ya. Dan juga fitur itu memang ada untuk di versi desktop maupun di versi mobile atau Android teman-teman ya. Jadi sekali lagi fungsi dari stop loss adalah membatasi kerugian ya, supaya kerugian kita tidak banyak. Artinya kita nggak perlu mantau market, kita bisa pasang di mana risiko yang kita bisa terima gitu loh. Jadi itu adalah fungsi atau peran utama ya dari sebuah stop loss ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya ya, bagaimana cara menentukan stop lossnya ya teman-teman ya. Nah sebelum Andrew masuk ke dalam cara untuk menentukan sebuah stop loss ya teman-teman, Andrew mau jelasin dulu ya. Di sini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 5 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini brokernya Andrew pakai Exclusive Market ya. Ini brokernya, ini account live ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat live ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya hasil tradingan ya. Kebetulan ini tradingannya menggunakan robot ya. Jadi ini semua menggunakan robot. Ini namanya adalah robot Liberty ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada tertulis placed by expert ya. Jadi ini bukan manual ya. Jadi ini memang semuanya dikerjakan oleh robot ya. Dan sekali lagi teman-teman bisa lihat nih. Pertama depositnya itu total depositnya 2.800 dan sekarang sudah profit 2.400 ya. Dan sudah di withdraw 3.654. Kalau teman-teman ada pegang kalkulator, ayo kita hitung sama-sama ya. 3.654 dikali ya, 3.654 dikali 14.000 aja ya. Itu yang sudah di withdraw berarti 51.156.000. Bayangin teman-teman ya, canggih ya. Kita lihat nih pertama kali trading kapan nih. Nih teman-teman bisa lihat ya. Pertama kali trading itu tanggal 21 bulan 8 ya. Sekarang kan bulan 9 ya. Berarti 1 bulan lewat 3 hari teman-teman. Bayangin ya, hanya dalam waktu 1 bulan 3 hari profitnya bisa sebanyak ini.
Sekali lagi itu menggunakan robot teman-teman ya. Jadi Andrew sekalian menjelaskan bagaimana cara robot Liberty ini bisa menghasilkan profit. Kalau teman-teman masih nggak percaya dengan adanya akun ini, nggak usah khawatir. Andrew akan lampirkan link MK5-nya ya. Jadi teman-teman juga mesti tahu MK5 itu adalah pihak ketiga yang memverifikasi hasil trading kita ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek portfolio atau hasil tradingan dari seseorang, teman-teman cek aja di MK5 atau My Effect Book. Karena dengan MK5 atau My Effect Book itu sama sekali hasil tradingannya itu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diedit gitu loh ya, nggak bisa di setel ya. Tapi kalau yang investor password lah, apalagi masih pakai MetaTrader 4 ya, itu banyak sekali broker-broker atau banyak sekali pihak-pihak yang membuat manipulasi harga ya, sehingga kelihatannya tuh harganya tuh bagus, profit terus ya kan, tapi sebenarnya emang enggak ya. Jadi kalau akun seperti itu masuk ke MK5 itu pasti akan di reject atau ditolak ya. Jadi teman-teman patokannya adalah MK5 atau My Effect Book. Nah sekali lagi, jadi akun ini nanti Andrew akan show ya performanya di bagian bawah di description box. Andrew akan taruh link MK5-nya, teman-teman cek sendiri. Tapi bukan itu yang Andrew mau jelasin, teman-teman, itu hanya sebagai intermezzo aja ya. Andrew hapus dulu ya. Jadi teman-teman nggak liatin profitnya doang gitu loh. Teman-teman harus tahu bagaimana caranya kalau kita mau trading manual. Ini kan menggunakan robot ya. Oke, Andrew hapus ya. Hapus. Nah, teman-teman sekarang lihat Andrew sudah mengeluarkan pairnya itu adalah AUD USD ya, time frame-nya H1 ya. Nah kembali balik nih, kalau kita ngomong mengenai stop loss ya, kita mau membaca sebuah stop loss atau kita mau membaca sebuah market, pertama teman-teman harus tahu dulu teman-teman mau trading di pair apa gitu loh ya. Teman-teman pilih pairnya dulu. Nah dalam contoh ini Andrew pakai pair Australian Dollar USD ya. Begitu juga setelah teman-teman pilih pairnya, baru teman-teman pilih time frame-nya ya, karena setiap time frame itu beda-beda semua teman-teman. Teman-teman lihat ya. Ini 1 menit begini, 5 menit begini, 15 menit begini, 30 menit begini, H1 begini, beda semua, chartnya beda semua teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman sudah tahu bagaimana cara menentukan support dan resistennya, maka Andrew bilang untuk menentukan stop lossnya tentunya itu bukan satu hal yang sulit teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menentukan stop loss dan take profit, teman-teman harus bisa menemukan support dan resisten. Nah, menemukan support dan resisten itu ya, itu perlu latihan. Jadi mata kita itu harus perlu dilatih gitu loh. Karena kan yang Andrew jelaskan di sini adalah analisa manual ya, beda dengan analisa yang menggunakan alat gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba analisa dengan manual teman-teman ya. Sekali lagi kita lihat ini marketnya adalah Australian Dollar USD, time frame-nya H1. Sekali lagi ini berlaku untuk di semua pair dan semua time frame ya. Cuma kebetulan aja kita pakainya Australian Dollar USD dan time frame-nya itu adalah H1 ya. Tapi sekali lagi ini ilmu untuk berlaku di semua pair, semua pasar ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah di mana titik-titik support dan resisten ya. Buat pemula ya, menemukan support dan resisten itu masih ada aja yang nggak bisa, dan Andrew sangat-sangat maklum. Itulah kenapa Andrew membuat satu video ini, supaya kalau teman-teman lihat video ini, oh ternyata menentukan support dan resisten itu caranya begini gitu ya. Oke, sekarang yang teman-teman mesti catat adalah menentukan support dan resisten itu adalah analisa yang bersifat subjektif. Itu tolong digarisbawahi dan dicatat. Artinya apa subjektif? Ya subjektif itu artinya tergantung dari interpretasi dari seorang trader, di mana supportnya, di mana resistennya itu sangat tergantung oleh trader itu sendiri. Jadi artinya kalau Anda bilang subjektif, artinya analisa trader satu dengan trader yang lain bisa saja beda. Jadi itu ya, itu adalah sekali lagi analisa subjektif. Trader satu dengan trader yang lain, walaupun pairnya sama, walaupun time frame sama, bisa beda. Nah itu yang disebut dengan analisa subjektif ya. Oke, sekarang Andrew akan jelasin ya bagaimana cara Andrew menentukan resisten dan supportnya ya. Ini kan kita masih pakai candlestick ya, dimana ini merupakan yang paling banyak digunakan untuk melihat sebuah chart ya. Nah kalau mau gampang teman-teman, supaya teman-teman gak bingung, ganti nih ya, ganti ke line chart seperti ini
Nah, ya. Sekarang kita lihat harganya ada di mana. Nah, harga running itu ada di sini, teman-teman, ya. Jadi harga running itu ada di 0.7268. Berubah-berubah terus ya, 0.72769. Berubah-berubah terus area sini. Nah, sekarang kita harus lakukan adalah ya, di mana nih titik supportnya? Kita mau cari supportnya dulu gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat di mana ada garis yang tajam-tajam seperti ini. Oke, Andrew lingkarin ya, teman-teman ya. Jadi kita cari dulu di mana supportnya ya. Andrew cari, oke ini ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Maksud Andrew ini nih. Kita cari seperti ini ya. Kita cari lagi yang lain gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pemula mungkin belum tahu caranya, tapi buat yang udah terbiasa ya ini bukan satu hal yang sulit ya. Jadi harus dibiasain gitu. Nah ini ya. Nah gitu ya. Jadi kita mencari di mana pada saat dia bentuknya V tajam seperti itu ya. Nah ini juga kita ketemu di sini ya. Tuh, Andrew udah jarang banget nih pakai beginian nih ya. Karena Andrew udah terbiasa, udah mata Andrew udah terlatih ya. Tapi kalau buat pemula ya apa boleh buat, mereka harus belajar gitu. Nah jadi ini nih titik-titik ini kita jadikan sebuah support. Nah kita tinggal tarik garis yang ini ya. Kita tarik garis draw horizontal line. Tarik garis, kita tarik garis di sini. Nah artinya apa? Secara bukan sulap bukan sihir ya, tiga harga tersebut dia menyentuh di sini, dia mantul balik gitu ya, dia bergerak ke sini. Nih Andrew kasih tunjuk ya, nih Andrew kasih tunjuk, dia bergerak ke sini, habis itu dia naik lagi ya. Ini dia juga bergerak ke sini, dia naik lagi, dia ini ke sini. Artinya apa? Di sini disebut dengan strong support teman-teman ya. Jadi ini merupakan support yang sangat-sangat kuat. Kalau teman-teman tanya, ada nggak weak supportnya? Ada, ya. Ini titik ini disebut dengan weak support, ya. Andrew tandain lagi, teman-teman ya. Jadi strong supportnya sudah ada. Strong supportnya itu maksudnya apa sih? Strong support itu artinya dia titik-titik sejajar banyak gitu loh, ya. Lebih dari kalau dalam video ini lebih dari 2, artinya 3 kan. Tapi kalau weak support 1 aja. Nah 1 seperti ini teman-teman, ya. Nah ini. Nah jadi ini weak nih, namanya weak itu artinya ya mudah tertembus gitu. Ini weak. Jadi ini kita bisa jadikan support juga teman-teman. Nah ini kita bisa jadikan support juga ya, karena kan harga di sini. Artinya apa? Artinya ketika harga nanti dia tembus yang ini di harga 0.72710, dia berpeluang ke area sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman dia harganya tembus ke bawah, teman-teman bisa sell di sini. Lalu teman-teman bisa take profitnya di sini. Jadi cara bacanya begitu, ya. Tapi kalau buat buy gimana? Nah kalau buat buy ya, artinya apa? Ini bisa jadi stop loss, ini juga bisa jadi stop loss, gitu loh, ya. Tapi buat yang sell, misalnya teman-teman mau nge-sell, ya teman-teman tunggu dia tembus yang sini, ya teman-teman ambil posisi sell, ya ini jadikan TP, lalu, nah stop lossnya itu kalau kita sell berarti ada di atas dong, ya kan? Nah kita lihat ya di mana garisnya itu seperti huruf U tapi lancip ke atas, itu disebut dengan resisten yang ini teman-teman. Nah ini kita bisa jadikan sebuah resisten ya. Di sini Andrew tandain dulu ya. Di sini Andrew tandain, teman-teman sabar. Oke. Oh ini kegeser. Nah ini ya. Jadi ini kita jadikan sebuah resisten ya. Jadi makanya tergantung teman-teman ambil posisinya apa, buy apa sell. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman sellnya setelah di break di sini, teman-teman ambil take profit di sini, Andrew coba hitungkan ya berapa pips yang didapat ya. Nah teman-teman bisa dapat 490 poin teman-teman, bayangkan ya. Tapi kalau teman-teman buy, ini jadi stop loss, ini jadi stop loss kedua juga boleh. Nah ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Jadi semudah itu aja ya, semudah itu bagaimana cara kita menentukan stop loss atau bagaimana cara kita menentukan take profit teman-teman ya. Tapi kali ini kan kita bahasnya mengenai stop loss ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini nggak pakai alat teman-teman ya, karena ini sekali lagi ini adalah analisa yang subjektif. Jadi tergantung dari trader itu sendiri ya, menggambarnya seperti apa. Lalu kalau teman-teman nanya, Pak di sini boleh nggak jadi resisten? Nah ini ya, ini boleh nggak jadi resisten? Boleh ya. Ini disebut dengan kalau harganya di sini ini support 1, ini support 2, ini resistance 1, ini resistance 2 gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi tinggal bagaimana cara kita menggunakan
support dan resisten ini ya. Oke, ini Andrew lingkarin lagi, aduh kegeser. Di sini teman-teman ya. Jadi ini kita jadikan sebuah resisten gitu loh. Ini sekali lagi ya, ini harga runningnya di sini nih. Ini harga running di sini. Ini S1, ini S2, ini support 1, support 2. Ini resisten 1, resisten 2 ya. Jadi caranya begitu teman-teman. Ya, jadi itu cara untuk kita bagaimana cara kita membuat satu support dan resisten secara manual. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah banyak cara-cara yang sifatnya otomatis. Oke, Andrew hapus dulu supaya teman-teman gak bingung ya. Ini Andrew hapus nih. Hapusnya gini teman-teman, sekalian Andrew jelasin ya. Jadi kita klik 2 kali di sini, kita delete tuh. Hapusnya gini. Nah, ya, hapus. Delete gitu ya aja tuh kan. Jadi gampang sekali. Ini banyak pemula yang masih belum tahu loh, ya. Hapus gitu kan. Nah, oke, Andrew akan jelasin bagaimana cara Andrew biasanya selain subjektif ya. Kalau teman-teman nggak mau pusing atau pemula nggak mau bingung-bingung, wah saya nggak tahu, belum tahu caranya, udah pakai alat makannya ya. Andrew kan bilang ya, sekarang itu udah canggih ya teman-teman ya. Udah zaman itu udah zaman modern sekali. Jadi kalau cara-cara seperti ini sebenarnya bisa dikatakan kuno gitu loh. Kuno itu artinya ya teman-teman sekarang semua udah serba otomatis gitu loh ya. Ini cara kuno lah, cara manual gitu ya. Nih Andrew jelasin nih, kalau kita mau pakai alat Andrew jelasin ya. Kita masuk ke Andrew keluarin dulu alatnya. Nah, alat yang Andrew maksud dengan otomatis yaitu disebut dengan auto suppress ya. Namanya aja adalah auto suppress, auto support resistant begitu ya singkatannya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitselling.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Kita tinggal klik OK aja teman-teman. Kita tinggal klik OK. Tuh. Ya, jadi muncul. Jadi sudah muncul support dan resistennya secara otomatis teman-teman ya. Kok beda dengan yang manual? Ya beda karena ini adalah hitungannya secara algoritma ya. Tapi di sini Andrew jelasin. Jadi kalau garis yang orange seperti ini, yaitu disebut dengan pivot. Nih ada namanya, ya pivot. Jadi pivotnya di sini adalah 0.727540, yaitu pivot. Sementara kalau yang merah di sini itu disebut dengan support, ya support 1, S1 kan. Lalu ini disebut dengan R1, resistance 1. Kalau kita zoom out lagi, ya dia bisa mendapatkan 3 level. Ya ini sekali lagi pivot, ini adalah R1, ini R2. Ini R3. Nah, jadi itu cara otomatis daripada kita harus secara manual mencari-cari dengan mata kita di mana supportnya, di mana resistance. Sementara sekarang alat udah canggih gitu kan. Nah, jadi ini ya yang Andrew mau jelasin. Jadi banyak sekali cara yang mau teman-teman mau cara manual bisa, ya tentunya kalau kita manual butuh effort. Tapi kalau mau dengan cara yang gampang ya udah dengan cara ini aja. Kita tinggal pakai alat namanya auto suppress. Dia akan menggambar sendiri ya. Yang tadi kita nggak bisa tentukan apa? Kalau cara manual pivotnya nggak ada teman-teman. Ya pivotnya nggak ada. Dan Andrew yakin jarang ada orang yang bisa cari pivot dengan akurat. Tapi kalau alat ini dia akurat banget ya. Jadi pivotnya ketemu, supportnya ketemu ya, resistannya ketemu, resisten 2-nya ketemu, resisten 3-nya ketemu. Udah tinggal pakai. Sesimpel itu doang ya. Jadi maksudnya itu kalau ada cara yang gampang buat apa pakai cara yang susah ya. Nah jadi itu yang mau jelasin. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang dijelasin. Dan teman-teman sudah bisa menggambar support dan resistance secara manual sendiri. Tapi kalau masih nggak bisa ya udah pakai alat aja deh ya, namanya auto suppress. Kalau mau pakai alat ini untuk MetaTrader 5 silakan hubungin Andrew dan tim. Silakan 0815 9910 880, bisa WhatsApp atau Telegram. Akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.